Kalau ini kan sudah bisa dibilang panas. Nah, menurut prediksi Bapak nih, kira-kira terpanas di Jawa Tengah itu akan di bulan apa seperti itu, Pak? Dan itu biasanya apa sih Bapak yang mempengaruhi, maksudnya kok sampai tidak merata seperti itu, Pak? Di medsos dan YouTube sering saya temui info-info tentang konspirasi rekayasa iklim yang dilakukan negara-negara maju sebagai bentuk senjata baru untuk menyerang negara atau wilayah lain. Nah, bagaimana menurut Bapak? Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara hari ini edisi spesial bersama BMKG Provinsi Jawa Tengah. Dan sudah hadir bersama kita Kang Mas dan Mbak Yu, ada Bapak Sukasno STPMM selaku Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Tengah. Sudah hadir untuk Jateng Bicara, tentunya selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nah, ini kan masyarakat juga banyak bertanya tentang suhu panas yang tiba-tiba melanda di Indonesia tentunya. Bahkan ini nggak cuma di Indonesia saja, karena memang ini dunia yang dilanda, betul seperti itu Nji Bapak ya. Dan nanti Pak Sukasno ini akan menjelaskan semuanya nih Kang Mas dan Mbak Yu, sehingga membuat kita lebih tenang, tentunya tidak khawatir lagi kenapa kok di Jawa Tengah khususnya kok tiba-tiba panas. Dan kemarin juga sempat diinfokan atau diberitakan nih Kang Mas dan Mbak Yu, kalau bumi mendidih ya, Senin 3 Juli 2023 tercatat menjadi hari paling panas sepanjang sejarah manusia. Ini hari Senin kemarin. Nah, sekarang sudah hadir Bapak Sukasno dari BMKG Provinsi Jawa Tengah, hadir untuk menjawab semua keresahan Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, Mbak mungkin agak sedikit bisa diceritakan ini. Mungkin kan masyarakat banyak yang khawatir ini tiba-tiba kenapa panas seperti itu, dan mungkin buat mereka yang hidupnya dari pertanian seperti itu Bapak juga akan bingung, kok harusnya ini sudah musim mungkin sudah musim penghujan tapi kemaraunya masih terlalu panjang. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak. Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera Kang Mas dan Mbak Yu, para pengguna layanan informasi BMKG di Jawa Tengah. Saya Sukasno dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah. Kang Mas dan Mbak Yu, mohon izin kami akan menjelaskan terkait dengan musim kemarau di tahun ini. Pada prinsipnya sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kondisi kemarau di musim kemarau ini disertai dengan fenomena El Nino yang terjadi. El Nino, nah, ini nanti akan kami sampaikan pengertian El Nino dan La Nina. Nanti biar Kang Mas dan Mbak Yu ini paham betul apa itu El Nino dan kejadian La Nina yang 3 tahun kemarin terjadi itu seperti itu. Kemudian nanti kami sampaikan juga faktor-faktor pengendali dari iklim. Ya, musim kemarau ini kenapa kok seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian nanti kami sampaikan juga update terkini dari dinamika atmosfer. Kemudian kami juga menyampaikan, kami punya data, jadi ranking hari hujan, hari tanpa hujan di Jawa Tengah. Oh, ada jadi juga Jawa rankingnya? Tengah itu ada kota-kota wilayah yang hari tanpa hujannya itu bisa mencapai hampir 60 hari. 60 tidak hari hujan. tanpa hujan. Dan itu memang nggak merata ya Pak kalau di Jawa Tengah ya? Oh, beda-beda. Baik. Itu menarik sepertinya, betul. Ini agak menarik nih hari ini. Jadi kemudian nanti juga kami sampaikan perakiraan curah hujan bulan Juli, Agustus sampai dengan September ke depan. Dan nanti insya Allah kami sampaikan rekomendasi untuk pengguna layanan. Siap. Itu. Baik. Nah, mungkin yang pertama kita akan kasih tahu dulu nih buat Kang Mas dan Mbak Yu, tentunya El Nino. Apa sih Bapak El Nino? Terus kemudian La Nina. Ini kan kayak bertolak belakang karena kita sudah pernah merasakan ya. Sebelumnya kita sudah pernah merasakan La Nina. Nah, sekarang kita berada di El Nino. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail biar Kang Mas dan Mbak Yu lebih tahu. Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi pengertian El Nino, kalau kita lihat pengertian dari sisi meteorologi, jadi El Nino ini memanasnya suhu muka laut di ekuator Pasifik bagian timur. Jadi kalau kita lihat peta itu sebelah timur perairan Indonesia itu sebelah sana itu ada zona, kalau kami sampaikan tuh Nino 3, itu ada fenomena yang sekarang ini terjadi El Nino. El Nino. Di sana itu
suhu permukaan air lautnya sedang menghangat. Istilahnya anomali positif terhadap suhu normalnya, seperti itu. Jadi kalau itu pengertian secara sisi meteorologi. Kalau pengertian untuk umum, jadi El Nino ini nanti akan menyebabkan curah hujan di wilayah perairan Indonesia. Tidak semua sih, tapi ada sebagian wilayah perairan Indonesia yang terpengaruh dengan jumlah curah hujannya, khususnya pengurangan jumlah curah hujan. Oke, baik. Gitu. Berarti ada yang bisa jadi nggak akan hujan lama sekali, tapi ada bisa beberapa daerah yang hujan. Kalau di Jawa Tengah kan kadang ada beberapa hari kemarin masih hujan ya Bapak ya, betul. Tapi berarti ada daerah yang memang belum hujan sama sekali nih Bapak. Ya, jadi nanti akan saya sampaikan rankingnya. Jadi sampai dengan akhir bulan kemarin itu tercatat 55 hari tidak ada hujan. Waduh. Hampir 2 bulan itu. Iya, 2 bulan. Aman ya. Iya, amin. Oke, kemudian Bapak? Ya, kemudian kami lanjutkan bahwa iklim di wilayah perairan Indonesia ini banyak yang mempengaruhi faktor-faktornya. Yeah. Jadi kalau kami sebutkan tadi seperti El Nino tadi. Yeah. El Nino, ada La Nina. Tadi belum saya jelaskan La Nina. Ya, belum. Yang La Ninanya belum Bapak ini. Iya. La Nina. Jadi kebalikannya dengan El Nino. Kalau La Nina ini anomali negatif. Jadi suhu permukaan di wilayah perairan Samudra Pasifik bagian timur di sana itu mendingin. Oke. Karena mendinginnya itu ini La Nina loh ya. Yeah. Karena mendinginnya suhu yang permukaan laut yang dingin ini permukaan tekanan udaranya di sana itu lebih tinggi. Karena tekanan udara lebih tinggi, satu La Nina ya. Udara akan bergerak mengikuti arah angin. Jadi angin itu bergerak dari wilayah dari pertekanan tinggi ke tekanan rendah. Okay. Saat itu angin membawa udara yang dalam tanda kutip mengandung uap air, gitu ya. Di Samudra Pasifik itu kan banyak penguapan di laut itu akan terbawa ke wilayah Indonesia dan itu saat itu terjadi La Nina. Saat itu Indonesia di 3 tahun yang lalu sampai dengan awal tahun 2023 kemarin itu La Nina fenomenanya masih kelihatan. Jadi makanya untuk Desember, Januari, Februari kemarin masih banyak hujan di sini. Dan La Nina kemarin itu banyak mempengaruhi penambahan jumlah curah hujan di Indonesia. Sekarang kebalikannya. Sekarang El Nino yang terjadi. Suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur itu mengalami anomali positif. Jadi sana itu hangat. Sehingga tekanan udaranya itu lebih rendah dari yang sebelah. Kalau kita lihat peta, yang sebelah timur ini tekanan udaranya lebih rendah. Maka untuk yang karena di wilayah perairan Indonesia saat ini kondisinya itu netral dan kemungkinan nanti berangsur untuk wilayah barat ini SST-nya, suhu permukaan air laut ini akan mendingin. Tekanan udaranya akan lebih tinggi daripada yang sebelah timur. Otomatis nanti anginnya ini akan berpindah akan bergerak dari wilayah barat ke wilayah timur. Itu yang ke timur ya. Ini ada kejadian lagi nanti yang mendukung lagi. Gitu. Jadi faktor-faktor pengendali iklim itu nggak cuma El Nino saja, tapi ada dipole mood yang di Samudra Hindia. Itu apa itu? Dipole mood itu adalah anomali suhu positif atau negatif yang kejadiannya di wilayah Samudra Hindia bagian barat. Tapi itu dampaknya ke seluruh dunia ya Bapak ya. Kalau kita lihat secara global pengendali faktor iklim yang ada di Indonesia. Itu kalau kita lihat globalnya, kita lihat El Nino dan dipole mood-nya. Tapi nanti kita lihat SST-nya di wilayah Indonesia. Nanti akan kami sampaikan juga untuk Januari, Februari sampai dengan November nanti kelihatan untuk Samudra Hindia bagian timur yang menempel di Sumatera itu nanti akan kelihatan biru dalam arti dia anomalinya negatif dari normalnya. Dingin. Karena dingin tekanannya tinggi, angin ini membawa ke barat. Jadi uap air yang ada di wilayah perairan Indonesia khususnya bagian barat, dia akan bawa ke barat sehingga akan mengurangi jumlah curah hujan di musim kemarau ini. Nah, kita bayangkan kita di tengah perairan Indonesia itu udara yang bergerak
yang sebelah sini ke timur, yang sebelah ini ke barat, dan bawa uap air. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Iya, betul. Mendukung hujan. Iya. Gitu. Tapi kan Bapak ini sudah menangani atau sudah di dunia BMKG ini kan sudah lama sekali ya Bapak ya. Maksudnya sejauh ini apakah ini yang terpanas atau sebelumnya tahun-tahun lalu sudah pernah ada Bapak? Ya. Pertanyaan bagus sekali Mbak Dian. Jadi kalau kita melihat trennya sekarang itu suhu kalau di wilayah Nino 3 dan 4 terus menghangat, yang di sebelah Pasifik Timur sana tuh. Dan ini kejadiannya hampir sama dengan tahun 2019. Oh 2019 ya. Akhir tahun saat itu, bulan kalau nggak salah itu dulu bulan Oktober, November, Desember. Saat itu banyak provinsi-provinsi itu yang notabene-nya kekeringan secara meteorologis. Kalau kami itu ada kriteria kekeringan meteorologis, berapa hari tidak hujan, itu ada kriterianya dan kita sampaikan. Oke, baik. Gitu. Jadi tadi kita buka catatan 2019 seperti apa 2019? Seperti apa? Perkiraan kami hampir sama. Cuma nanti mudah-mudahan Desember sudah ada hujan normal kembali. Amin. Tapi kalau misalkan sampai tidak ada Bapak ini, ada nggak sih maksudnya upaya-upaya untuk hujan buatan sampai sebegitunya? Paling tidak dari informasi yang sudah kami sampaikan, itu nanti pengguna layanan itu bisa mengantisipasi seperti apa. Kira-kira stoknya cukup enggak sampai 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan. Karena kalau nggak ada air itu yang pusing banyak ya, bahkan seluruh ini iya betul sekali. Nggak cuma air bersih untuk konsumsi, itu kan ada untuk pertanian, untuk itu dia. Dan sebagainya. Dan kami akan update terus Mbak informasi. Sementara ini kami sampaikan yang 3 bulan dulu untuk curah hujannya. Baik. Nah, sekarang kita akan menuju ke dinamika atmosfernya nih Bapak. Kira-kira seperti apa? Sebelum kita akan menjawab pertanyaan, karena ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk ini untuk Bapak Sukasno. Monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Boleh koreksi Mbak Dian? Boleh. Kalau badai itu kayaknya menakutkan. Serem ya. Kita ganti fenomena aja. Fenomena El Nino. Baik. Supaya ya tetap kita hati-hati. Tetap tenang ya Bapak ya. Karena kan kadang kita kepikiran juga seperti itu Pak. Baik. Karena kalau kita melihat badai itu kayak pusaran angin yang kencang memporak-porandakan. Iya. Baik. Gitu nggih, Mbak. Siap. Baik, Kang Mas dan Mbak Ayu, kami akan melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Dian tadi, bahwa perkembangan dinamika atmosfer terkini akan kami sampaikan pada dasarian 3 bulan Juni. Jadi akhir bulan Juni kemarin itu SST di Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia itu yang sebelah baratnya Indonesia itu menunjukkan pada indikasi fenomena fase netral, jadi indeksnya netral. Kemudian anomali SST di wilayah Pasifik bagian timur menunjukkan kondisi hangat. Kondisi hangat ini jadi trennya itu menghangat sampai positif lebih dari 0,5. Nanti kita tunjukkan indeksnya sampai dengan akhir bulan Juni itu berapa. Jadi untuk indeks El Nino sampai dengan bulan akhir Juni ini sekitar 0,89. Ini dalam arti di sana itu hangat, anomalinya itu positif dari normalnya. Kemudian kami sampaikan bahwa indeks ENSO bulan Juni tadi 0,9 ya. Kemudian kami sampaikan juga BMKG dan beberapa pusat iklim dunia itu memprediksi pada semester 2 2023 ini, jadi di musim kemarau kita ini, El Nino akan terjadi dengan level lemah hingga moderat. Gak cuman kita tok yang BMKG Indonesia yang menyampaikan, BMKG dunia juga menyatakan seperti itu. Kemudian yang dipole mood, yang IOT tadi, yang di fenomena yang terjadi di Samudra Hindia, itu juga menunjukkan indeks dipole mode-nya itu sekitar positif 0,1. Ini masih netral. Dan BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi kondisi IOT ini akan positif. Nanti indeksnya akan positif dan setidaknya hingga bulan Oktober. Berarti masih ada beberapa bulan lagi ya Pak. Itu September, Oktober 4 bulan ini nanti
dua tempat ini mendukung untuk mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Nah, seperti itu Mbak Dian. Baik. Kemudian untuk sampai dengan bulan Juli ini peluang El Nino yang kami sampaikan itu bisa lebih dari 90%. Kalau sudah 90% berarti benar nyata terjadi yang kita lihat datanya di lapangan. Oke. Gitu. Berarti memang semuanya memang sudah benar-benar diukur gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian kami tadi sudah menyampaikan kita melihat catatan kita sejak kita tahun 2019. Kejadiannya hampir sama karena indikator yang diperlihatkan itu mirip. Jadi pada tahun 2019 terjadi El Nino lemah yang diikuti dengan dipole mood positif. Jadi sama-sama aktif ini, yang timur dan barat yang mempengaruhi fenomena iklim yang di wilayah perairan Indonesia. Dan saat itu terjadi kekeringan selama bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Kemudian dan juga kasus karhutla juga meningkat untuk seluruh kita akumulasi seluruh Jawa Tengah ada peningkatan kasus karhutla. Dan inilah yang menjadikan kita tetap waspada. Dan kita melihat curah hujan di bulan Juli sampai Oktober tahun itu 2019 itu termasuk Jawa Tengah itu mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal. Kemudian sebagian wilayah hanya menerima curah hujan sampai dengan 30% dari rata-ratanya. Betul. Jadi nggak full ya. Jadi memang ada pengurangan curah hujan. Betul sekali. Bahkan kemaraunya lebih panjang ya Pak ya. Dan tadi sudah saya sampaikan kami akan menyampaikan ranking kekeringan meteorologis. Nah itu dia. Ini yang penting ini Bapak. Itu yang 2019 lalu. Yang tahun lalu saat dipole mood dan El Nino itu terjadi untuk Jawa Tengah untuk Jawa Tengah. Di wilayah Jepara itu ada sekitar 204 hari. 204 hari itu 2 bulan itu berarti. Ya lama sekali itu Bapak. Hampir 4 bulan. Hampir iya kan 4 bulan. Tidak ada hujan sama sekali. Ranking pertama itu Jepara, kedua Klaten 199 hari, kemudian Magelang 195 hari. Wonogiri 195 hari sama. Kemudian ada Pemalang 191 hari dan ada di Sukoharjo Kecamatan Baki ini kami catat ada 186 hari tidak ada hujan. Itu tahun 2019 ya. Dan itu biasanya apa sih Bapak yang mempengaruhi, maksudnya kok sampai tidak merata seperti itu Pak? Jadi hujan ini pilih-pilih Mbak. Hujan ini pilih-pilih kalau bahasa umum seperti itu. Kalau kondisi topografi wilayah yang dilewati mendukung, kelembabannya mendukung untuk dia jadi awan, kemudian anginnya mendukung tidak menggerakkan awan itu minggir. Seperti itu. Betul. Jadi, benar. Tapi yang sangat mempengaruhi adalah faktor global tadi. Faktor globalnya. Kalau faktor global sudah mempengaruhinya banyak, kemungkinan terjadi hujan di wilayah yang apa namanya kita lihat misalnya itu kemungkinannya ada cuman kecil. Benar. Karena kan memang agak berbeda ya. Kadang cuma di Jawa Tengah aja, kadang di kota A ini sering hujan. Nah di kota lain jarang sekali hujannya seperti itu ya Pak ya. Tadi kami sampaikan yang 2019. Yang 2023 ini ada yang sudah 55 hari Mbak. 55 hari. Gimana itu Bapak? Ini yang 55 hari di Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Di Wonogiri. Seperti itu. Kemudian 49 hari itu ada di Klego Kabupaten Boyolali, kemudian Pecanggan Kabupaten Jepara, Jatipuro, Jumapolo, kemudian Kabupaten Karanganyar ada Bayat, kemudian Bayat Kabupaten Klaten gitu ya. Banyu Biru, Sidoarjo, Kabupaten Semarang. Kemudian Kalijambe, Tenon, Kabupaten Sragen, Baki, Sukoharjo, Tawangsari, banyak Mbak. Banyak ya Pak ya. Sampai dengan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Dan itu kadang rata-rata dari daerah-daerah itu mungkin beda-beda ya Pak ya. Ada yang ranking 3 ini. Jadi kami lihat yang rankingnya tadi sampaikan yang tinggi dulu. Terus yang kita ambil ranking 3 aja, mudah-mudahan yang lain udah ada hujan. Udah ada hujan ada hujan dikit-dikit lah. Ini yang 40 yang terakhir yang ranking 3 ini 48 hari.
ada Sawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, kemudian ada bagian Klaten Utara, kemudian Kabupaten Klaten itu terdiri dari Pring-Apus, kemudian Kabupaten Semarang ada Kecamatan Miri, Pring Apus Kabupaten Semarang ya, kemudian Miri Kabupaten Sragen. Oke, itu yang ranking 3 ya Pak ya. Yang tertinggi ini 55 hari. 50 hari per Juni kemarin ya, akhir Juni kemarin. Mungkin hari ini kalau kami data mungkin ada yang nambah. Nanti akan kami sampaikan berikutnya. Siap. Nah ini padahal daerah-daerah tersebut bisa dibilang memang mereka juga banyak yang di sektor pertanian seperti itu ya Bapak ya. Tapi kan pasti pemerintah juga sudah memikirkan lah bagaimana kecukupan air tentunya untuk keberlangsungan di Jawa Tengah khususnya seperti itu ya. Betul. Nah kita kan mungkin ada yang dilanjut lagi Bapak. Boleh. Kami lanjutkan yang mendukung ini. Yang mendukung musim kemarau. Saat ini bulan Juli. Awal Juli ini dasaran 1, angin timuran atau monsun Australia. Jadi monsun itu kan ada 2, monsun barat dan monsun timur. Kalau musim kemarau ini monsun timurnya aktif. Saat ini monsun timur itu angin timuran atau monsun Australia itu sedang aktif dan mendominasi wilayah Indonesia. Jadi angin timuran diasosiasikan dengan berlangsungnya periode musim kemarau. Jadi kalau udah musim angin timuran, musim kemarau biasanya akan hadir. Udah panas, mungkin makin kering ini ya Pak. Disertai fenomena yang lain tidak. Kalau tidak disertai, insya Allah normal. Kalau disertai, dia akan mengganggu. Tapi ini belum kelihatan ya Bapak ya? Sudah. Oh sudah. Tadi kan kami sampaikan bahwa El Nino sudah kelihatan indeksnya kalau bulan Juni ini sampai 0,89, hampir 1. Dan itu nanti menuju moderat ya. Mudah-mudahan enggak. Semoga ya Pak ya. Betul. Mudah-mudahan enggak. Nah, kalau ini kan sudah bisa dibilang panas. Nah, menurut prediksi Bapak nih, kira-kira terpanas di Jawa Tengah itu akan di bulan apa seperti itu Pak? Mbak Dian, pertanyaan bagus ini. Jadi kami monitor sampai dengan hari ini. Ini Jawa Tengah semuanya sudah masuk musim kemarau. Iya, betul. Hampir semua udah masuk kemarau ini ya Bapak ya. Jadi hampir semua wilayah Kabupaten Jawa Tengah ini sudah masuk kemarau. Jadi Jawa Tengah ini kalau boleh kami sampaikan itu ada yang mulai masuk musim kemarau bulan Maret, April sampai dengan Mei kemarin. Ya seperti itu. Dan kami sampaikan kami lihat data terakhir hari akhir atau dasarian Juni kemarin itu semua kabupaten sudah masuk ke musim kemarau. Kemudian puncak musim kemarau kami prediksikan bulan Juli dan bulan Agustus. Dan itu sendiri-sendiri, masing-masing wilayah berbeda ya Pak ya. Tergantung topografinya. Kalau kami lihat sebagian besar untuk wilayah Jawa Tengah ini puncak musim kemarau adalah bulan Agustus. Di bulan Agustus ya itu. Tapi tetap masih ada peluang beberapa daerah yang mungkin memang daerahnya ini bisa tetap terjadi hujan ya Pak ya. Jadi yang biasanya banyak hujan, puncak musim hujannya sudah duluan. Udah duluan. Untuk daerah-daerah yang dataran tinggi misalnya, untuk seperti mana itu Batang Selatan, Pekalongan Selatan, Wonosobo bagian utara dan Banjarnegara itu bisa bulan Juli. Kemarin memang bulan Juli puncak musim kemaraunya. Puncak musim kemarau. Dan itu nanti dia akan berlakunya hampir sama. Nanti awal musim hujannya dia duluan. Gitu seperti itu. Iya, karena memang di sana curah hujannya lebih baik dibandingkan daerah-daerah di sekitar yang lain ya Pak ya. Baik. Saya kira itu. Oke, kita akan lanjut untuk jeda untuk baca pertanyaan dulu ya Bapak untuk menjawab pertanyaan. Ini dari Mas Wali di Manahan. Di medsos dan YouTube sering saya temui info-info tentang konspirasi rekayasa iklim dan fenomena alam lain semisal gempa yang dilakukan di negara-negara maju sebagai bentuk senjata baru untuk menyerang negara atau wilayah lain. Nah, bagaimana menurut Bapak? Monggo, silahkan. Ya, terima kasih Mas Wali dari Manahan. Wah, pertanyaan bagus sekali nih. Ini strategi ya? Iya, strategi. Kalau rekayasa iklim, barangkali kalau faktor global kita tidak bisa merekayasa.
bumi ini sifatnya terbuka. Kalau boleh misalnya wilayah perairan Indonesia kita kerodongi dengan kaca misalnya, buat rumah kaca, itu baru bisa kita kendalikan. Kalau ini udah nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita hanya mengantisipasi seperti apa nanti prediksi kejadiannya. Kalau kita sudah tahu prediksinya seperti apa, kita mengantisipasinya lebih mudah daripada kita tidak siap sama sekali. Betul. Mas Wali, rekayasa iklim. Rekayasa iklim itu ada mungkin ada berapa yang mungkin Kang Mas dan Mbak Yuni sudah tahu. Ada TMC. TMC itu teknologi modifikasi cuaca. Nah, seperti itu. Itu dipakai jika kondisi darurat untuk mengamankan suatu wilayah jika diprediksi wilayah tersebut nanti akan nanti akan terjadi hujan lebat di mana wilayah tersebut nanti ada suatu sesi acara yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Misalnya nanti di Semarang misalnya ada fenomena acara yang sudah ditetapkan tanggalnya. Nah, seperti itu nanti misalnya melihat prediksi kami itu nanti akan hujan. Nah, mungkin nanti dari tim mungkin dari tim acaranya itu bisa seperti apa, langkah apa itu nanti yang dilakukan. Jadi bukan jadi macam-macam ya Bapak, bukan cuma bisa mendatangkan hujan tapi juga kadang bisa mengalihkan hujan. Jadi mengalihkan. Jadi misalkan nanti awan ini akan sampai di wilayah yang akan hujan ini sampai menit keberapa. Sebelum datang itu dijatuhkan dahulu. Nah, jadi jatuhnya di sebelum tempat yang kita mau tidak hujan. Itu bisa. Biasanya dengan cara seperti apa itu Bapak? Jadi itu biasanya yang kami lakukan dengan timnya BPT, timnya BRIN seperti itu. Di sana ada kolaborasi dengan kami menggunakan pesawat dengan bawa garam. Jadi pesawat itu kalau biasanya pesawat menghindari awan, pesawat ini cari awan yang benar-benar awan yang mau jadi. Kalau yang belum jadi dimatangkan, dijatuhkan. Jadi biar memang perhitungannya harus pas ya Pak ya. Jadi di mana titiknya awannya sampai mana, kemudian diberikan garam seperti itu ya Pak. Tabur garam. Jadi pesawat tuh masuk ke dalam awannya. Awan itu untuk nyebar garamnya untuk mempercepat kondensasinya. Jadi biar belum sampai ke tujuan dulu sudah hujan. Itu kalau untuk menahan awan ya, menahan awan ya. Kalau misalkan untuk mendatangkan hujan Bapak? Kalau mendatangkan hujan, saya kira kalau musim kemarau ini susah Mbak, karena partikel yang mendukung untuk hujan itu nggak ada. Ya gitu nggih. Jadi kalau ada misalnya dalam masa pancaroba mungkin bisa. Pancaroba kan masih ada lah unsur-unsur yang mendukung untuk hujan. Tapi kalau udah kemarau ini udah kering. Nggak bisa Mbak. Kita melihat awan pun juga kadang hanya lewat sedikit-sedikit, malah clear sama sekali. Gitu, saking cerahnya nggak ada awannya aja Pak ya. Mungkin semoga sudah bisa menjawab ya dari Mas Wali yang ada di Manahan, kemudian ada Anto yang ada di Demak. Ada lagi yang gempa tadi Mbak. Gempa. Gempanya belum ini, betul. Jadi Mas Wali yang di Manahan, gempa ini tidak bisa diprediksi. Dan BMKG Indonesia maupun luar negeri selama ini belum bisa menemukan aplikasi untuk menentukan kapan gempa terjadi. Gempa itu hanya bisa dicatat, diketahui setelah terjadi. Kemudian dicatat, diketahui lokasinya, berapa skala Richter kekuatannya, tapi waktunya kapan itu belum bisa. Tidak bisa diprediksi ya Pak ya. Bisa tahu lokasi pusat gempanya di mana, kekuatannya berapa. Tapi untuk tahu pasti kapan terjadi sampai dengan hari. Untuk negara Jepang pun yang teknologinya sudah lebih maju dari kita. Dan banyak gempa di sana ya Pak ya. Banyak gempa dan banyak yang terlewatkan dari mereka. Dulu katanya bisa memprediksi tapi tetap tidak bisa tetap nggak bisa, banyak korban juga. Yang bisa dilakukan hanya antisipasi.
kalau ada gempa sekian, bangunan saya ini kuat tidak? Nah itu. Seperti itu. Yang bisa dilakukan hanya antisipasi kalau kita bicara dengan gempa. Saya kira gitu, Mas Wali. Ya, semoga sudah terjawab ya, Mas Wali ya. Berikutnya ini ada Anto, Bapak yang ada di Demak. Saya ini petani, tapi kalau kering begini bagaimana Bapak? Upaya BMKG apa saja nih yang bisa untuk sedikit meringankan beban petani karena tidak bisa bercocok tanam? Monggo, silakan. Pak Anto dari Demak. Iya. Wah, ini pertanyaannya langsung ke pengguna layanan ya. Di spill bagus, Pak. Ya. Istilahnya ini pertanyaan untuk diri kita, betul Pak. Jadi kalau saran kami Pak, jadi memang kita itu memang harus meningkatkan optimalisasi fungsi dari infrastruktur sumber daya air seperti waduk dan lain sebagainya. Harus ada pengaturan di situ. Itu yang pertama. Kemudian melakukan langkah persiapan potensi yang kedua melakukan penghematan air mulai dari sekarang. Itu yang susah kayaknya sekarang waduk masih ada Pak. Sepertinya masih ada, cadangannya masih ada. Tinggal kita manfaatkan bagaimana caranya mengatur supaya nanti di akhir musim kemarau ini tercukupi semua seperti Pak Anto ya. Jadi penghematan air yang perlu dilakukan ya Pak Anto ya. Dimulai dari keluarga dulu ya, di rumah dulu seperti itu ya Pak ya. Baik, kita akan jawab pertanyaan terakhir di sesi ini Bapak. Ada Fadil yang ada di Raden Patah. Buat masyarakat umum, sebenarnya apa sih pentingnya untuk mengakses layanan info BMKG? Kan kita nggak bisa ngelakuin banyak hal terhadap iklim atau cuaca, apalagi banyak istilah ilmiah yang kita nggak ngerti Bapak. Nah, atau memang masyarakat umum perlu secara sadar nih monitor BMKG dengan pendekatan-pendekatan tertentu, seperti itu Pak. Baik Mas Fadil yang di Raden Patah. Ini juga pertanyaannya langsung ke lapangan ya. Pentingnya apa sih kalau tidak bisa diatur-atur misalnya dikendalikan. Ya. Mas Fadil, saya kira begini, dalam kita melakukan suatu kegiatan, pasti yang direncanakan dan yang tidak direncanakan itu kan hasilnya akan berbeda. Iya, ekspektasi dan realita ya Pak ya. Iya. Mas Fadil ini akan punyai kerja apa namanya kalau kerja itu duwe gawe. Duwe gawe ya, betul. Mantu ya. Mantu misalnya maksudnya mantu dalam 2 minggu atau sampai 1 minggu ke depan. Ada baiknya kita melihat sisi dari cuacanya. Potensi cuacanya saat itu seperti apa? Kalau kita tutup mata misalnya, terserah nanti kita sewa terata, sewa ini dan sewa dan sebagainya untuk antisipasi hujan. Kalau nggak hujan kan percuma, mubazir ya. Nah, itulah pentingnya perencanaan. Jadi jangan merasa rugi kalau kita itu membuka webnya bmkg.go.id. Gitu Mas Fadil ya. Saya kira Mas Fadil sepakat dengan saya. Perencanaan akan lebih hasil akan lebih bagus jika direncanakan terlebih dahulu. Jadi kalau kita mengetahui potensi cuaca ke depan, kita akan bisa merencanakan apa yang harus kita lakukan. Iya, betul. Cari info cuaca itu di webnya BMKG atau di info BMKG di di web ya. Iya, di web langsung atau di diklik aplikasi info betul. BMKG. Baik, nanti akan disampaikan Pak Sukasno lebih jelasnya di mana-mana bisa diakses seperti itu ya Pak ya. Sekarang kita akan masuk ke tema selanjutnya Bapak, yaitu tentang perakiraan curah hujan yang akan terjadi di Jawa Tengah nih Kang Mas dan Mbak Yu. Prediksi bulan Juli, Agustus, September 2023. Monggo silakan Pak Kusno. Terima kasih Mbak Dian. Baik Kang Mas dan Mbak Yu, berikut kami sampaikan perakiraan hujan di bulan Juli sampai dengan bulan September. Memang ini kami menyampaikan 3 bulanan, tapi 3 bulan ini kami update terus. Saat nanti muncul di bulan Agustus, kami sampaikan Agustus, September, Oktober seperti itu. Berarti langsung 3 bulan ya Bapak ya. 3 bulan berikutnya. Kang Mas Mbak Yu, jadi untuk perakiraan sifat hujan di bulan Juli ini, wilayah Jawa Tengah pada umumnya kategorinya di bawah normal. Di bawah normal itu wilayah kabupaten itu beda-beda. Jadi kalau normalnya misalnya 1 bulan 100, ini di bawah normal itu di bawah 100. Seperti itu. 100 mm ya.
Kemudian perakiraan curah hujan untuk Jawa Tengah di bulan Juli pada umumnya kisaran antara 0 sampai 50 mm kecuali Pemalang, Pekalongan dan Cilacap. Ini kalau kita baca ini mungkin nggak sifatnya aja kita ya. Di bulan Juli ini wilayah Jawa Tengah umumnya berada kategori di bawah normal curah hujannya. Kemudian di bulan Agustus ini sifat hujan di bulan Agustus berada pada kategori masih di bawah normal. Masih di bawah normal juga, oke. Kalau kita lihat petanya itu coklat, Mbak. Di bawah normal. Coklat itu sama dengan tanah ya, tidak ada airnya. Betul. Tapi tetap ada daerah yang hujan ya, Bapak ya. Jadi gini, musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Pasti ada jumlah turun, pasti ada. Biarpun ini ada hanya berapa milimeter, akan tapi dia tidak masuk kriteria kami di musim penghujan. Oke. Jadi kriteria musim kemarau seperti itu. Kita lanjutkan untuk bulan September. Bulan September besok kami perakirakan wilayah Jawa Tengah pada umumnya masih di bawah normal juga. Jadi 3 bulan ke depan ini curah hujan di wilayah Jawa Tengah pada umumnya di bawah normal dari rata-ratanya. Oke. Jadi Juli, Agustus, September ini curah hujannya masih di bawah rata-rata, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Tapi tenang, masih akan ada beberapa daerah yang turun hujan tentunya ya. Betul. Baik. Nah, berikutnya Bapak, berarti rekomendasi dari Pak Sukasno sendiri nih. Monggo, silakan. Mbak Dian. Jadi rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk sektor terkait dan masyarakat. Yang pertama, ini melakukan langkah antisipatif pada daerah-daerah yang berpotensi mengalami curah hujan dengan kategori rendah yang dapat memicu kekeringan dan dampak lanjutannya. Dalam arti kalau sudah kering ini nanti untuk pertanian bagaimana, untuk waduk. Betul. Ini untuk mengairi wilayah ini seperti apa. Kemudian yang kedua rekomendasinya yaitu meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air. Jadi untuk memastikan keandalan operasional waduk, misalnya kemudian embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan dan penggunaannya di saat musim kemarau saat ini. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 3, melakukan langkah persiapan terhadap potensi adanya kebakaran hutan. Jadi tidak hanya keringan aja, tapi dampaknya itu bisa untuk wilayah wilayah hutan itu potensinya untuk kebakaran itu ada. Kemudian berkaitan dengan curah hujan kategori rendah pada musim kemarau ini. Yang terakhir tadi yang kami sampaikan dari yang Bapak penanya nomor berapa tadi, melakukan dari Demak melakukan penghematan penggunaan air yang tersedia sekarang. Dimulai dari rumah dulu ya Pak ya, dari paling kecil kita. Dari rumah tentunya. Baik, nah sebelum closing ini Bapak, mungkin bisa disampaikan ini masyarakat bisa mengakses di mana-mana saja kalau ingin tahu perakiraan cuaca di Jawa Tengah dan juga mungkin beberapa kota-kota yang lain. Boleh disampaikan Pak? Jadi untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di Jawa Tengah mungkin bisa mengakses lewat aplikasi yang ada di HP masing-masing. Install saja Info BMKG. Di situ lengkap sekali, mulai dari informasi meteorologi, informasi klimatologi, dan informasi geofisika, termasuk informasi kualitas udara. Di situ ada. Betul. Kemudian atau kalau enggak buka aja di web bmkg.go.id. Itu langsung kebuka semua ya Pak ya. Buka semua, ada lengkap. Kalau lebih spesifik lagi, buka atau follow kami di Instagram @bmkgjateng. @bmkgjateng, jangan sampai lupa. Buka YouTube kami Staklim Semarang atau bergabung dengan grup WhatsApp kami. Ada juga di grup WhatsApp Bapak. Kalau Kang Mas Mbak Yu berkenan, nanti kita masukkan ke grup WhatsApp kami. Di situ banyak sekali grup-grup WhatsApp yang kami update setiap saat, informasi meteonya, informasi klimatologinya, dan informasi geofisikanya. Itu cara bergabungnya Bapak? Sampaikan aja nomor HP ke kami, nanti kami masukkan melalui admin masing-masing. Siap, jadi nanti bisa disampaikan melalui DM juga bisa ya, DM di Instagramnya BMKG Jateng ya Pak ya. Kemudian bisa lewat Instagram, jadi @info BMKG Jateng botnya. Jadi botnya di Instagram
@info_bmkg_jateng _bot. Dan kantor kami di Jalan Siliwangi 291, hadir langsung juga kami akan boleh ya Pak ya. Nah itu semua terbuka nih Kang Mas dan Mbak Ayu untuk bisa mendapatkan informasi tentang perakiraan cuaca ya. Oke, baik Bapak Sukasno sudah hadir, terima kasih sekali. Mungkin yang terakhir ingin disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Ayu nih Bapak sebelum kita undur diri dari Jateng Bicara, monggo silakan. Terima kasih Mbak Dian. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, jadi kita lebih baik mengetahui dulu apa yang akan kita lakukan ke depan untuk merencanakan apakah cuacanya mendukung atau tidak. Lebih baik cari informasi di informasi BMKG untuk merencanakan apa yang kita lakukan di hari kemudian untuk meminimalisir kerugian yang nanti diperkirakan bisa terjadi. Gitu ya. Jadi merencanakan lebih bagus daripada kita tidak sama sekali. Iya betul. Jadi direncanakan dahulu biar lebih baik hasilnya, seperti itu ya Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak Sukasno sudah hadir, sudah memberikan informasi untuk Kang Mas dan Mbak Ayu yang sangat bermanfaat sekali pada siang hari ini di Jateng Bicara. Semoga bermanfaat ke depannya Bapak. Dan untuk yang belum sempat mendengarkan atau terlambat, bisa diakses di YouTube kita di Jateng Gayang Online Radio. Jangan lupa di subscribe juga tentunya. Dan tentunya bisa didengarkan lewat streaming ya Bapak ya. Dan jangan lupa juga di download aplikasinya Kang Mas dan Mbak Ayu. Kalau begitu saya Dian Risti dan juga Bapak Sukasno dari BMKG Provinsi Jawa Tengah undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang.